Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku semua, terutama yang mengikuti pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, dan semua saudara atau sahabat baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam syafaatullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di malam ini dengan judul Pahala yang Merugi. Bagaimanakah yang dimaksud pahala yang merugi? Ketika kita melakukan apapun, terkhususnya ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam syariat agama, baik itu sholat, ibadah, zikiran, tahajud, duha, dan sebagainya, kok bisa merugi? Apa yang dimaksud pahala yang merugi? Bila di dalam hati kita belum mengenal kepada siapa kita harus menyembah, kepada siapa kita harus mengabdi, dan kepada siapa kita harus kembalikan hati kita, maka semua apapun amaliah ibadah kita yang kelihatannya seperti pahala bagi kita, tapi di sisi Allah bukan pahala, tapi tambah merugi di dalam semua apa yang kita amalkan. Bagaimana tidak merugi? Karena yang kita amalkan selama ini sia-sia saja. Kenapa kok bisa sia-sia? Karena kita selama ini salah menghadap di dalam sholat dan di dalam sebuah ibadah-ibadah kita. Salah menghadap apa? Kita tidak menghadap Allah, tapi kita menghadap amal. Jadi yang kita amalkan selama ini kita hadap. Ketika aku sholat, ku hadap sholatku, ku hadap tahajudku, ku hadap duhaku, ku hadap zikiranku, ku hadap sholawatanku. Semuanya karena demi aku, supaya minimal mendapatkan pahala, supaya minimal mendapatkan surga, supaya minimal agar terkabul hajat-hajatku di dalam urusan-urusan dunia. Minimal kita berharap kebanggaan-kebanggaan atas ibadah dan
solat kita, mengharap kemuliaan atas solat dan amal kita. Itulah yang dimaksud pahala yang merugi. Selagi di hati kita masih ada harapan, itulah tandanya merugi. Jadi sudah dikenal atau jadi sudah diketahui, diterima atau tidaknya amal kita. Sampai atau tersesatkah amal kita, sekarang kita sudah tahu. Ketika kita berharap-harap di dalam amal ibadah kita, ketika kita berharap-harap di dalam solat-solat kita, ternyata harapan itulah tanda nyatanya bukti bahwa selama ini kita merugi melakukannya. Bila masih ada harapan, berarti yang ada, yang wujud, yang hidup siapa? Bila kita masih berharap, Allahnya pasti gaib. Bila kita masih berharap diterimanya amal, berarti Allahnya tidak ada. Siapa yang menerima amal kita selama ini? Ya kita sendiri yang menerimanya. Kita selama ini mengerjakan amal sok benar, sok diterima. Padahal amal atau yang kita anggap pahala selama ini ternyata semuanya merugi. Sejak akil balai hingga tua ini ternyata seluruh amal-amal ibadahku di dalam kerugian. Kenapa? Karena kita selama ini hanya menghadap hawa nafsu kita sendiri daripada menghadap Allah. Apa buktinya? Kita merasa kita semua pelakunya. Itulah tanda bukti bahwa amal kita selama ini hanyalah kerugian-kerugian saja. Yang kita bangga-banggakan, yang kita mulia-muliakan hanyalah kerugian-kerugian saja. Lalu bagaimana caranya agar amal-amal ini sampai tidak merugi, yakni beruntung? Sebelum kita beramal ya harus tahu untuk siapa amal itu. Ya harus kenal, dihaturkan, diserahkan, dipasrahkan kepada siapa amal-amal itu. Bila kita tidak tahu alamatnya, ya tersesat. Tidak sampai, hanya angan-angan saja selama ini. Sekarang kita sudah tahu, ternyata pahala yang kuharap-harapkan, pahala yang aku terka-terka selama ini, ternyata yang ada hanya merugi saja. Apa tanda merugi? Ketika di dalam hati kita, kita yang paling wujud daripada wujudnya Allah. Ketika di dalam hati kita, kita merasa hidup daripada hidupnya Allah. Ketika di dalam hati kita, kita merasa berkuasa daripada kuasanya Allah. Itulah tanda kerugian yang besar. Jadi bagaimana caranya beramal? Ya wajib mati dulu, baru bisa beramal. Ya wajib pasrah, menyerah diri dulu, baru sampailah apa yang dikerjakan oleh badan-badan ini. Pasti bila sudah pasrah, sudah menyerah, itulah jalan selamat. Itulah Islam yang sebenar-benarnya Islam. Jadi kalau sudah selamat kepada Allah, pasti otomatis apapun yang kita kerjakan lillah sendiri. Meskipun hati tidak bilang usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati adaan lillah, sudah lillah sendiri. Kenapa? Karena kita sudah rela, ridho, pasrah, menyerah kepada yang menciptakan kita. Itulah yang dimaksud pahala itu. Ketika kita sudah tak merasa bisa hidup lagi. Ketika kita sudah tak merasa punya badan lagi.
ketika kita sudah tak merasa beramal lagi, ketika kita sudah tak merasa berpuasa lagi, ya itulah pahala nyata, bukan? Jadi pahala dan dosa itu bukan angen-angen wae. Bukan hanya diomong-omong wae. Tapi dosa dan pahala itu sangat amat nyata di hati setiap manusia. Bila manusia itu memakai akalnya. Selama ini kan akalnya tidak dipakai kita. Yang penting kata-katanya begini, dapat begini. Beramal ini, dapat begini. Selama ini kita tidak pakai akal, tapi pakai angen-angen, bayang-bayang kewai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika diri kita yang lebih ada daripada Allah, ya itulah dosa itu. Bagaimana mungkin perbuatan dosa bisa menjadi perbuatan pahala? 1000 tahun umur kita, meskipun kita ibadah selalu jamaah 5 waktu, di Mekah sekalipun 1000 tahun lamanya, bila masih di dalam pengakuan manusianya yang berbuat, 1000 tahun itulah lembah dosanya. 1000 tahun itulah dia masuk ke lembah jahanam. Tidak terasa sholat di dalam neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dosa dan pahala sudah nyata di hati kita. Marilah kita cek di dalam hati kita ini yang ada pahala atau dosa. Dengan itu marilah kita menghening-heningkan diri kita di hati kita sampai ketemu dengan pahala itu. Apa pahala itu? Lillahi ta'ala. Jadi jangan berharap apa-apa lagi. Di dalam apapun amal yang kita kerjakan. Tidak berharap apa-apa lagi. Apapun yang kita perbuat, itulah yang dimaksud pahala. Mengheningkan cipta. Mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita bersama buka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Yang artinya katakanlah Muhammad di sini. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Kita selama ini seolah-olah sudah benar perbuatan kita.